yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati, yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ketua Jurusan, Ibu Kepala Tata Usaha, serta Bapak Ibu Guru sekalian dan Bapak Tata Usaha yang sempat hadir pada pagi ini. Dan tidak tahu apa yang mau saya sampaikan di sini. Karena masa jadi baru ibu ini juga memulai ini. Iya. Padahal sebenarnya ini sebenarnya yang saya hindari sih ya. Makanya saya juga dari terakhir merugikan sama bapak. Yang pertama, coba tahan pagi. Keluar sendiri. Yang pertama adalah terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Tentu ucapan terima kasih karena dari sejak awal saya bilang perlu beradaptasi. Karena saya tahu tentu pasti kehadiran saya awalnya di sini cukup kontroversi kayaknya. Kalau ditelusuri, saya pun menyadari itu karena ketika saya juga mungkin khusus Bapak Ibu, pasti mungkin juga saya akan kaget ketika kan saya masuk di sini tahun 2021 SK saya. Tapi sejak 2021 sampai 2022 itu saya tidak pernah hadir di sekolah, tapi saya melaksanakan tugas mengajar. Tapi kan kebetulan pada saat itu saya manfaatkan karena COVID. Dan saya minta maaf untuk itu kepada ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak juga. Mungkin ada sedikit mungkin ketidakenakan mungkin di hati ibu pada saat itu. Saya manfaatkan karena kebetulan pada saat itu juga saya kan masih kerja juga di koperasi. Kemudian saya juga lanjut S2. Dan ternyata juga di tahun itu kayaknya saya dipanggil PPD juga pada saat tahun itu. Jadi mungkin agak bertabrakan semua, tapi tugas mengajar masih tersimpan di semua di drive tugas-tugasnya anak-anak mulai dari angkatannya Rahmi kayaknya. Tentu saya mengucapkan terima kasih karena dibantu beradaptasi dan diterima dengan baik. Ini surat ini sangat tegas. Tentu yang pertama, karena saya mengingat kalau tidak salah nanti lulus Pak mungkin P3K baru aktif di sini. Kalau tidak salah ingat mungkin pada saat pertama kali kita terima bantuan SMKPK kayaknya baru bisa aktif di sini. Dan itu juga cukup membantu saya untuk beradaptasi menjadi guru. Karena sebelumnya itu saya kan bukan guru meskipun dari kependidikan, tapi dengan adanya SMKPK itu saya bisa dibantu beradaptasi dengan kurikulum baru tentunya, sehingga saya juga bisa mulai akrab sama teman-teman. Karena pada saat itu mungkin pada saat libur saya masuk, kita ketemu Pak Ahmad, Ibu Sri, Pak Rizal, Ibu ini mungkin sibuk. Kan saya dulu belum terlalu, mungkin saya awalnya masuk ke sini saya ketemu Ibu ini, tapi pada saat SMKPK kayaknya Ibu ini sibuk mungkin, Ibu penggerak mungkin. Jadi itu mungkin sangat membantu saya untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan Bapak Ibu semua di sini. Apalagi di bantuan pertama itu lagi padat-padatnya mungkin kegiatan, jadi kita sering komunikasi meskipun pada saat itu saya mungkin masih sering di belakang, masih selalu ikut sama guru ini, tapi karena sering ada pertemuan di ruang guru, jadi saya terbantu beradaptasi karena kegiatan itu.
Kemudian mungkin saya mau jangan ingat saja ini lagi menjadi kejurusan sama ibu-ibu ini mungkin dijebak juga karena tidak disampaikan sebelumnya, dan pernah saya dengar tapi pernah disampaikan ke ibu ini bahwa belum cocok karena masih muda tidak saja masuk adaptasi, tapi sepertinya ada pembicaraan di belakang yang tidak melibatkan saya. Persekongkolan ya. Iya, dan tiba-tiba sudah ada istilahnya. Dan pada saat itu tidak mungkin saya tolak karena sudah bukan bapak kepala sekolah. Sudah bikin. Jadi kan pasti tidak ada yang terpilih seperti itu. Padahal cita-cita saya itu sebenarnya di masa depan saya mau santai-santai. Dan saya merasa pekerjaan menjadi guru itu sampai jam 4 Sabtu Minggu itu sudah cocok sekali dengan saya. Karena bukan cara mengajarnya, tapi mobilitasnya mungkin kita agak santai dan ada waktu untuk keluarga. Dan berbeda mungkin kalau jadi dosen. Jadi terus terang saja, ini sebenarnya karena orang tua ibu sama istri. Karena jadi sebenarnya bukan saya mau tinggalkan SMK 7, tapi karena keadaan mungkin saya pikir juga ada kosong-kosong. selain tentunya ada peluang, gitu. Tapi dari awal juga saya tidak pernah yakin bahwa saya lulus. Hanya bapakku ini mungkin yang yakin saya lulus. Istriku saja tidak yakin, apalagi mertuaku. Karena begitu tidak pernah juga belajar dan tidak pernah ada keinginan. Tapi ya begitu mungkin orang tua itu mungkin bapak ibu juga. Ya, meskipun anak tidak percaya sama dirinya, tapi orang tua percaya sama anaknya. Kemudian menjadi kejurusan itu tentu membuat saya jauh lebih berkembang. Saya rasa itu karena banyak mungkin program yang bisa saya lakukan, tapi ya begitu mungkin karena terbatas sendiri laki-laki, tapi perempuan-perempuan ini ibu-ibu yang ada di instansi ditambah dengan Pak Masud yang ada di belakang-belakang, sangat terbantu. Tapi ketika menjadi kejurusan tentunya banyak sekali kekurangan, banyak sekali hal yang mungkin belum bisa saya lakukan bersama tim. Mungkin masih banyak cita-citanya Bapak Ibu di tim akuntansi yang belum bisa kita laksanakan. Saya mohon maaf untuk itu. Tapi insya Allah nanti siapapun yang menjadi kejurusan, apakah Ibu Lina atau Ibu Isa atau Ibu Ningsi, atau mungkin ada yang sekarang tapi tidak ketahui, pasti jauh lebih baik nanti ke depannya. Apalagi sekolah ini kelihatannya sudah disiplin siswanya. Mungkin dibanding pertama saya masuk, karena saya juga cukup kaget pertamanya saya masuk di sini. Tidak seperti sekolah yang saya bayangkan awalnya. Nah, begitu masalah kedisiplinan. Tapi sekarang kan jauh lebih baik nih. Tentunya anak-anak juga pasti jauh lebih bisa dikendalikan. Kemudian tentunya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, selama 3 tahun mungkin saya di sini. Kalau berdasarkan SK mungkin 4 tahun saya di sini. Dari SK honor, tentunya banyak sekali kesalahan yang pernah saya buat, baik itu yang saya lakukan ataupun ucapan yang pernah saya ucapkan. Ada yang mungkin menyakiti Bapak Ibu semua, tentunya saya minta maaf. Baik kepada Bapak Ibu guru dan terutama kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin banyak hal yang belum sempat bisa saya lakukan untuk sekolah ini. Saya tentunya mohon maaf. Dan apalagi yang perlu saya sampaikan, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Terkadang saya ucapkan, tapi Bapak semua kepada saya ucapkan satu persatu kepada Bapak Kepala Sekolah, karena selama Bapak memimpin di sini sepertinya jauh lebih aktif dibanding waktu bapakku. Nah, jadi artinya potensi yang mungkin saya miliki, mungkin saya dapat waktu zamannya bapakku sebelumnya, bisa saya terapkan di zamannya Bapak Kepala Sekolah pada di zamannya Pak Haji. Karena saya diberikan kepercayaan untuk melakukan itu. Meskipun tidak ada SK, tapi teman-teman di
di sini semuanya fleksibel nih. Meskipun tidak ada di SK, tetap kita bisa lakukan apapun itu. Kemudian kepada ibu ini, juga saya tentunya mengucapkan terima kasih karena beliau ini merupakan orang pertama yang saya temui di saya tempati melapor di SMK 7. Meskipun yang pertama saya temui itu adalah Pak Fahrul, mengharapkan saya kepada ibu ini di belakang. Karena saya tidak berani masuk di ruang guru. Karena begitu saya ingin sekali pasti tidak enak perasaannya Bapak Ibu guru ketika saya datang di sini lulus kok ketika baru datang. Padahal saya tidak pernah kelihatan mengajar di SMK 7. Jadi saya langsung masuk ke info ini dulu pada saat itu. Memang seperti yang disampaikan Bu Dini awalnya itu malu-malu Kak, pasti tentunya malu-malu Kak. Nah, tapi aslinya dia bisa kita tanya teman-teman yang lain mungkin pendiam memang saya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu ini karena saya selalu dibimbing dan dibantu juga untuk terus berkembang. Karena kalau diam terus mungkin tidak seru juga menjadi guru kalau kebanyakan dia terus di belakang. Nah, kemudian kepada Pak Ahmad yang setelah SMK juga selalu memberikan kepercayaan kepada saya sebagai sekretarisnya. Hampir mungkin menjadi sekretaris seumur hidup. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kasih yang lain, terutama mungkin saya agak aktif juga mungkin di humas karena mungkin passion saya di situ dan mohon maaf mungkin dikasih suatu saya tidak maksimal karena saya diberikan tanggung jawab di pramuka. Saya juga bingung mau apa karena mungkin jiwanya mungkin tidak ada di situ. Salah satunya mungkin itu alasan utama karena mungkin masalah begitu kalau mungkin bukan jiwa tidak termotivasi. Nah ditambah mungkin juga anak-anak yang saya juga biasa kaget kalau di saat pramuka ada yang kedapatan merokok. Saya kadang tidak bisa kontrol perasaan saya kan. Saya juga takut jangan sampai sebentar ada bapak kepala sekolah datang pada saat persamaan ada anak merokok itu pasti. Saya yang bertanggung jawab untuk semua termasuk kepada pembinaan perempuan. Kalau ada lagi ketahuan dan mungkin juga semangatnya anak yang kurang, tapi tentu kesalahan ada pada saya karena saya yang pembinaannya, saya yang kurang maksimal di situ untuk sebagai penanggung jawab ekskul pramuka. Tapi mungkin untuk yang lain saya berusaha untuk maksimal. Jadi bukan karena saya tidak mau aktif di pramuka, tapi jiwanya mungkin saya kurang di situ. Saya juga kurang paham bagaimana memulai kegiatan di pramuka karena kurang pengalaman. Tapi nanti mungkin siapapun yang menjadi pembina pramuka pasti pramukanya hidup kembali. Dan terus terang mungkin sekarang mati kayak satu tahun terakhir mungkin tidak aktif. Juga kepada bapak ibu yang lain tidak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya karena durasinya mungkin yang sampai lebih lama kecil dibanding khutbah sebentar. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membantu saya untuk beradaptasi, untuk berkembang di sini, selalu sharing pengalaman-pengalamannya sebagai guru senior di sini. Karena saya sempat menjadi guru yang paling muda di sini sebelum ada guru Isda. Kemudian ada lagi Ibu Maya sama Ibu Aru. Jadi kelihatan tua enggak? Padahal sempat menjadi guru muda dan dibimbing oleh guru-guru hebat ini. Karena ada yang guru penggerak, ada yang guru senior, ada yang juga guru apa lagi yang lain. Pokoknya ada semua di sini guru-guru yang hebat kan. Karena menjadi guru ternyata apapun bisa dikerjakan. Tidak terbatas mau di lapangan, mau di kelas. Semuanya kita kerja sampai masalah karakternya anak, kita juga bertanggung jawab sampai ke rumahnya. Itu tentunya tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, tapi itu pengalaman sebenarnya untuk saya, berharga sekali untuk saya karena kedepannya pasti kita harus membimbing anak atau mungkin adik kita atau keponakan kita, tentu belajar dari situ semua. Mungkin itu mungkin yang bisa disampaikan
dia di atas menangis. Saya mungkin agak kuat sedikit karena sudah bisa menangis waktu Selasa. Waktu Selasa itu baru saja menghadap kepada Pak Haji, dan memang menangis. Karena sembarang bisa bayangkan. Ini sekarang kan mungkin sudah kedua misi bagian. Jadi agak kuat nih, dan sempat saya juga safety di diri gua sebentar ini. Mencari ke depan, tapi berharap semoga dia, karena itu sebenarnya saya hindari. Makanya itu saya sempat berpikir untuk tidak pamit sama bapak ibu, sama Pak Haji saya tuh. Tapi ya enak juga, karena masa sama-sama tidak lama di sini, belum tidak pamit. Ya pun masih banyak yang tidak sempat bersalaman waktu Selasa. Ya termasuk dulu ini. Saya juga. Teman-teman dari instansi ya. Kira itu saya ada semua nih karena jam berapa? Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya, dan saya juga minta maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan. Oh, yang terakhir mungkin ini bukan di perpisahan ini, mungkin kesempatan untuk saya untuk berterima kasih dan memohon maaf, karena mungkin kedepannya masih sering jadi ke sini. Nah, meskipun mungkin sudah aktif di kampus, saya mungkin ketika bisa untuk bekerja sama dengan SMK 7, saya pasti usahakan SMK 7 dulu. Apakah itu penelitian kah, atau penelitian masyarakat kah, atau yang lain. Pasti SMK 7 pertama. Kenapa? Karena pasti tidak bisa dulu ke SMK 7. Kemudian teman-teman tapi juga di sana. Siapa tahu bisa kita bantu. Siapa tahu sibuk di atas, nah bisa kita bantu di bawah. Artinya seperti itu mungkin ini bukan di perpisahan, tapi kesempatan yang diberikan kepada saya untuk meminta maaf dan berterima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian. Jadi kalau semisal juga Bapak Ibu ada di Makassar membawa siswa untuk pribadi, mungkin bisa dihubungi juga di grup. Bisa dihubungi pribadi juga, siapa tahu bawa ke siswa. Jalan-jalan maka juga ketemu siswa juga kan. Siapa tahu masih pernah di Buaya. Karena saya lihat ada juga lomba itu akuntansi ini, siapa tahu ibu bisa nanti mau ikut bersama Ibu Lina dan punya anak-anak berkabar lagi. Kalau ada di Makassar pasti berteman lagi. Atau mungkin butuh sesuatu yang tidak bisa kita langsung ke Makassar, misalnya jasa mau diapakan di UNM, hubungi dulu sebelum ke Makassar daripada jauh-jauh kartu jasanya seperti itu. Jauh-jauh di Makassar ternyata tidak bisa langsung diurus hari itu, harus ketika diputar balik. Begitupun juga mungkin kalau ada keluarga yang mau masuk UNM di ekonomi, nah bisa dibantu, pasti dibantu kalau ditahu bulan keluarga ada. Karena sudah alami juga, bukan saya yang menawarkan diri, tapi ini ada di SMK 1, belum pikir apa-apa. Tanya mungkin bilang, ini ada keluarga aku. Kenapa tidak ada dari SMK 7 tahun ini? SMK 1 cukup sekali, belum sekali di dosen penuh. Minta tolong. Sama saya tahu dia apakah bapakku Sapira atau mamaku Sapira. Para saudaranya itu membantu saya, karena kalau dia memilih jurusan favorit, lebih lobby lagi sama dosen yang senior untuk minta jatahnya. Kalau jurusan-jurusan yang tidak favorit, yang maksud saya kurang di pendaftarnya dan masih butuh di mahasiswa, itu enak langsung dikasih. Karena seperti kalau kita di sini cari siswa baru langsung lulus, agak enak nih. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nanti juga ada perlu di Makassar, terutama di UNM di sekitaran Gunung Sari, bisa kita saling komunikasi. Tentunya juga saya ke depannya pasti akan sangat butuh SMK 7. Pasti akan sangat butuh karena saya di jurusan kewirausahaan. Nah, tentunya mungkin ada nanti penelitian saya atau penelitian saya yang mungkin akan saya lakukan di SMK 7 ini. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk diterima kunjungan saya dan juga penelitian atau penelitian saya. Iya, supaya saya juga bisa jalan-jalan lagi ke sini ke SMK 7.
Tapi meskipun ada penelitian dan pengabdian pasti jalan-jalan dia kalau ada kan dipantau dan diambil sekolah. Karena di mana pakai mau pergi kalau dipantau? Karena saya begitu orangnya tidak bisa tenang di rumah kalau hari kerja. Kalau hari libur bisa tenang di rumah kalau kerja tidak. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya senang ini karena saya tidak sampai menangis sekali gitu. Bisa jelas apa yang saya sampaikan. Seperti yang saya bayangkan tadi waktu saya bicara sama Pak Ahmad. Cuma tadi sebenarnya saya buat gitu, tapi Ibu Rini memulai dengan sedih. Ini kan bukan di perpisahan. Datangnya lagi, apalagi ini sekarang belum tak disuruh masuk. Belum ada mahasiswa, jadi kalau tidak ada lagi saya diminta di sini lagi akan ketemu Bapak jadi guru. Jadi sekali lagi yang terakhir saya ucapkan terima kasih semuanya dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu atas kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah saya lakukan. Yang jelas tidak ada bisa sengaja itu. Pasti mungkin tidak sengaja. Itu saya sengaja. Tidak pernah saya sengaja bikin salah sama Ibu Isu. Jadi Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Kepala Sekolah, pesan dan pesannya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mengajak kita semua untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di tempat ini. Kami pembelajaran rapor terlebih kita sampaikan salam kasih untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu menjadi panutan dari Allah sekalian dalam melaksanakan aktivitas hidup dan kehidupan. Yang saya hormati pertama Pak Agung, beberapa hari lalu pamit untuk melaksanakan tugas di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepengurusan, Bapak Ibu Guru, yang saya hormati. Kalau semua bicara tentang Pak Agung, sebelum saya di sini saya sudah tahu beliau dari pengawas. Waktu itu Bu Berkaya ya. Biasa Bu Berkaya bilang gini, kakak, sebelah tidak, sesuatu yang gunakan itu kasih kehilangannya. Maksud apa yang dicurhatkan Pak Agung tadi? Udah tahu sebelumnya. Karena dari pengawas dulu. Saya punya ini saya bilang kita pengawas juga yang mendampingi sekolah bagaimana mendampingi sekolah. Ya. Kemudian saya masuk di sekolah ini di tahun 2023. Ya, sudah lebih dari tahun. 2 tahun. Nah, kita bersama. Kemudian saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa saya itu tipenya tidak menghalangi teman-teman untuk berkembang. Ya, sehingga pada saat semester lalu itu menghadap untuk sebelumnya untuk lanjut ke S3. Kita untuk S3. Saya langsung Bismillah sini saya tanda tangan di kalau mau lagi. Ya. Saya kira waktu itu sudah lanjut betulan. Satu semester. Tapi nanti bisa lanjutkan. Saya kira kalau saudara nama kita masuk itu tidak dilanjutkan lagi. Karena biar bagaimanapun jadi
kondisi itu, ya kalau cuma di S2 maka pengembangannya ke depan itu harus ke S3, wajib S3 agar supaya nanti bisa mencapai guru besar. Biar kecil orangnya, yang penting guru besar. Ya. Betul itu Pak. Jadi itu, dan saya kan karena ada kemauan untuk berkembang, sehingga pada terakhir Pak Agung baru bisa datang lempat saya mau mendaftar CPNS ke daerah Nusa Tenggara. Saya bilang, kenapa mau ke sana? Kalau suami, oke saya bisa tanda tangan. Ya, kemudian Pak Agung muncul juga mau mendaftar di perguruan tinggi. Sini saya ada tangan, mudah-mudahan semuanya lulus. Kan itu. Ya, dan alhamdulillah Pak Agung lulus dengan di UNM. Kita bersyukur. Ya, kita bersyukur karena ada teman kita yang bisa menjadi penghubung untuk bagaimana pengembangan sekolah ke depannya. Ya, secara tidak langsung, kalau ada teman kita yang berangkat pada level yang lebih tinggi, pasti dia akan ingat di mana dia dulu. Dan terima kasih Pak Agung, tadi disampaikan bahwa insya Allah akan selalu berkontribusi dalam pengembangan SMK 7 ke depan. Ya. Dan saya harap para teman-teman yang masih muda, ya, jangan takut untuk lanjut. Jangan takut untuk lanjut. Ya, masih muda, masih panjang perjalanan. Apalagi kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, ya, Kepala BKN sekarang kan mengusulkan tentang jenjang pensiun daripada PNS, ASW. Ada juga sekarang wacananya bahwa nanti semuanya dari P3K akan menjadi ASN saja, jangan sampai PNS, supaya ada satu saja. Sementara digodok di DPR sekarang, ya, nah, agar supaya tidak ada lagi kontrak-kontrakan. Ya, nah, misalkan kan yang P3K nanti kontraknya 5 tahun, sudah itu dievaluasi lagi apakah bisa lanjut atau tidak. Ya, bikin pusing kepala saja pimpinannya, kan gitu. Jadi saya juga selaku pimpinan, setelah ini apa yang saya berikan dulu tugas-tugas itu, memang kalau kita jadi guru selalu kita membayangkan bahwa itu saja tugas kita pada mapel atau bidang yang kita ampuh. Padahal kalau Bapak Ibu sudah terima sertifikat pendidik, itu berubah mindsetnya menjadi pendidik, bukan guru aja, ya, menjadi pendidik, sehingga semua guru itu diharapkan dikasih tugas agar supaya bisa melatih dirinya berkembang, ya. Dan setiap ada kemauan untuk berkembang, saya kira tidak ada masalah, ya. Ada berhasil, ada yang telah berhasil, itu wajar, ya, sepanjang kita mau tetap mengembangkan diri kita, ya, karena tidak ada keberhasilan itu 100%, tidak ada, ya. Dan keberhasilan kita itu bukan karena diri kita, tapi karena teman-teman semua. Kita tidak bisa bekerja sendiri, ya. Untuk itu kepada Pak Agung, apa yang diambil pengalaman sekolah ini yang merasa pada sesuatu kita merasa happy, itu bisa berkembang, tapi sengaja kita tempatkan di zona yang tidak kita happy, agar supaya kita bisa merasakan bagaimana bekerja dalam tekanan. Karena kalau di perguruan tinggi itu saya tahu juga bahwa di samping memberikan mata kuliah kepada mahasiswa, mendidik mahasiswa juga punya kewajiban mendidik dosennya.
Itu setiap selesai itu ada penilaian secara online. Begitu dulu saya. Ya, definisi resmi. Ya. Kalau kita mau terapkan juga di sekolah kita bisa sebenarnya. Siswa diajak menilai diri kita agar supaya tidak muncul anggapan bahwa saya sudah benar memberikan ini, tapi kenapa kok anak tidak mengerti-ngerti? Tapi kalau ada feedbacknya, ada pengalaman begini. Karena saya ini sudah hampir 36 tahun, ya sejak tahun 90, ya saya jadi guru BK, kemudian tahun 92 jadi wakil, 91 jadi wakil kepala sekolah. Tidak terlalu lama, ya. Jadi saya juga menolak waktu itu, tapi saya yakin bahwa saya bisa kerja. Dan tantangan itulah bagaimana kita menghimpun teman-teman agar supaya bisa bekerja dalam tim. Ya. Jadi saya harap kepada Pak Agung kembangkan dirinya lebih ke depan lagi, ya. Doa orang tua itu memang sangat ampuh untuk menentukan masa depan anak-anak. Ya. Kalau tadi dikatakan bahwa tidak punya keinginan, saya kira ada keinginan, cuma malu-malu mengungkapkan. Ya. Seandainya tidak ada keinginan, maka tidak jalani. tidak akan ada jalan-jalan, tetap ada keinginan, ya. Iya. Diiringi dengan doa dan dorongan dari orang tua. Ya. Dan memang dalam hidup ini terkadang kita tidak bisa melaksanakan sesuatu, tapi kalau kita dipaksa melakukan itu, biasanya kita bisa muncul. Sama berbicara di depan umum, ya. Terkadang kita tidak bisa, tapi kalau kita mampu, sama tadi tidak mewek kan? Seandainya saya duluan bicara, mungkin bisa mewek, ya. Dan ingat Pak Agung, Anda bergabung dengan rektor itu hobinya menyanyi, ya, hobinya menyanyi. Maka dosennya itu harus juga bisa menyanyi. Kan betul. Betul. Ya, Lagu. saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan pada Pak Agung. Kalau ada hal juga dari saya yang kurang berkenan, tapi semua yang saya lakukan itu saya mau melihat potensi bapak dan ibu itu berkembang ke depan. Tidak ada tendensi lain. Terkadang biasa saya begitu orangnya, biasa kayak cuek, ya, biasa diajak ngomong biasa kedengaran karena suara saya yang kecil. Ya, biasa dari teman itu ada katakan, tidak tahu apa yang bilang bapak. Jangankan bapak, tempat tidur saya saja. Biasa apa tadi kita bilang, ya sudah itu saja. Biasa di rumah aja, biasa anak saya tidak tahu apa yang bilang kita tadi. Yang penting sudah saya sampaikan, ya. Jadi itu memang suara saya biasa kecil, ya. Sehingga kalau dipaksa untuk besar susah, ya. Jadi saya kira itu baru sahabat dengan evaluasi yang baru. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari teman-teman itu bisa disambut baik. Pengembangan SMK 7 Pangkep ini dan tantangan tadi untuk akuntansi, mudah-mudahan kedepannya banyak nanti yang bergabung di UMM. Ya. Saya kira itu yang perlu sampaikan, ya, dan ditutup dengan saya berdoa. Nanti kenapa harus jumpa? Oh, kasih sendiri deh. Beren, kasih mic, beren.
Kasih mic. Acara Selanjutnya penyerahan mata di bawah. Baik, ini sekedar dari teman-teman. Silakan menyerahkan jabatan silakan kami berikan. Ya, kami persilakan Pak Amin dan untuk bagian kedua. Ya musik. Ini adalah sekedar perkenalan dari kami. Guru di SMK Negeri 7. sana dulu sim, tarik dulu nak. Jangan dimasukkan saja ke ranjangnya. Teman-teman silakan untuk salam-salaman. Saya dulu salamnya Pak. Kita merekam. Aduh, lah. Ay, udah kelihatan kata yang mati. Bagus. Semua kini telah Dan sadar. kau sayang. Begitu